Selamat pagi, bersama saya, Cindy Raja. Mari awali aktivitas dan pelayanan Anda melalui renungan pagi bersama Allah di waktu fajar. Dengan doa dan bimbingan darinya, kita dapat diyakinkan bahwa pada hari yang mulia itu, ketika Yesus kembali untuk mengklaim miliknya, bahwa kita akan menunggunya di sana dengan tangan terbuka dan disambut ke hadiratnya yang kekal. Ditulis oleh Ellen G. White bersama Pendeta Denny Kanajo. Selamat mendengarkan. Shalom, selamat pagi para pendengar yang diberkati oleh Tuhan dimanapun Anda berada saat ini. Kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan melalui audio renungan pagi pada tanggal 13 Desember 2022 dengan judul Malaikat-Malaikat Melayani di Hadapan Allah. Sebelum kita melanjutkan bacaan renungan kita pada pagi hari ini, kembali saya mengajak semua para pendengar yang setia untuk berdoa bersama-sama. Bapa kami yang bersemayam di dalam takhta kerajaan sorga, terima kasih Tuhan Yesus, oleh karena kasih dan rahmat Tuhan begitu besar bagi kehidupan kami, lebih khusus panjang malam di dalam pembaringan kami, hingga tiba di pagi hari ini kami dibangunkan dengan tubuh sehat dan segar. Sebelum kami melakukan segala tugas pelayanan pekerjaan kami sepanjang hari ini, kami sangat rindu Tuhan untuk belajar mendengarkan firman Tuhan. Curahkanlah kepada masing-masing kami kuasa Roh Kudus-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, ampuni kami Bapa, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Ayat inti kita terambil di dalam buku Ibrani 12 ayat yang ke-22, demikian firman Tuhan. Tetapi kamu sudah datang ke Bukit Sion, ke kota Allah yang hidup, Yerusalem sorgawi, dan kepada beribu-ribu malaikat, suatu kumpulan yang meriah. Mari kita ikuti penjelasannya. Alkitab memberitahukan kepada kita tentang jumlah, kuasa dan kemuliaan makhluk-makhluk sorgawi, tentang hubungan mereka dengan pemerintahan Allah, dan juga tentang hubungan mereka kepada pekerjaan penyelamatan. Di ruang hadirat Raja segala Raja, mereka menunggu malaikat-malaikatnya, hai pahlawan-pahlawan perkasa, pejabat-pejabatnya yang melakukan kehendaknya, mendengarkan suara firman-Nya. 1000 kali beribu-ribu, dan selaksa kali berlaksa-laksa jumlah pesuruh surgawi itu, sebagaimana dilihat oleh Nabi Daniel. Malaikat pengawal ditugaskan kepada setiap pengikut Kristus. Pengawal-pengawal surgawi ini melindungi orang-orang benar dari kuasa si jahat. Setan sendiri menyadari hal ini pada waktu ia berkata, apakah dengan tidak mendapat apa-apa, Ayub takut akan Allah? Bukankah engkau yang membuat pagar sekeliling dia dan rumahnya serta segala yang dimilikinya? Juru Selamat berkata mengenai mereka yang percaya kepadanya, ingatlah, jangan menganggap rendah seorang dari anak-anak kecil ini. Karena aku berkata kepadamu, ada malaikat mereka di sorga, yang selalu memandang wajah Bapakku yang di sorga. Malaikat-malaikat yang ditugaskan untuk melayani anak-anak Allah setiap saat, dapat berhubungan dengan hadirat Allah. Jadi umat-umat Allah yang terbuka kepada kuasa tipu daya dan kedengkian, yang tidak pernah tidur dari raja kegelapan, diberi jaminan pengawalan yang tidak ada putus-putusnya dari malaikat-malaikat surgawi. Jika Allah telah memberikan janji anugerah dan perlindungan kepada anak-anaknya, itu karena adanya agen-agen perkasa kejahatan yang harus dihadapi, agen-agen yang begitu banyak, begitu bertekad, dan tidak mengenal lelah, yang kebenciannya dan kuasanya tidak boleh diremehkan. Disalin dari buku Alfa dan Omega, jilid 8, halaman 537 sampai 538. Biarlah bacaan renungan kita saat ini akan menjadi berkat bagi kita semua. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan Yesus, oleh karena firman-Mu pada pagi hari ini
memberikan kekuatan, berkat rohani bagi masing-masing kami. Lebih daripada itu, memberikan sebuah penekanan. Alkitab memberitahukan kepada kita tentang jumlah, kuasa, dan kemuliaan makhluk-makhluk surgawi, tentang hubungan mereka dengan pemerintahan Allah, dan juga tentang hubungan mereka kepada pekerjaan penyelamatan. Terpujilah nama Tuhan. Pada pagi hari ini hamba berdoa untuk pemerintah kami. Tuhan memberkati Bapak Presiden bersama Wakil Presiden, para menteri dan seluruh stafnya, Bapak Gubernur bersama dengan wakil, Bapak Bupati bersama wakil, Bapak Wali Kota bersama wakil, camat dan seluruh stafnya, kepala desa, lurah, RT, RW, dimanapun mereka berada saat ini. Kiranya Tuhan lindungi pelihara mereka, curahkan hikmat pengetahuan sorga selalu, agar mereka dapat menjalankan roda pemerintahan di tengah-tengah pandemi saat ini, boleh sesuai dengan amanat dan titah Tuhan sendiri. Kami juga berdoa untuk pimpinan-pimpinan organisasi gereja Tuhan, dari tingkat yang tertinggi sampai kepada gembala jemaat saat ini Tuhan. Mereka membutuhkan kuasa Roh Kudus dalam pelayanan mereka setiap hari. Kami menyerahkan para tim medis Tuhan, berkati dokter, perawat, bidan, semua para pekerja kesehatan yang sedang melayani di setiap rumah sakit, puskesmas, bahkan pustu. Kiranya hikmat sukacita sorga Tuhan berikan bagi masing-masing mereka. Lebih daripada itu kami berdoa untuk kelanjutan pembangunan Rumah Sakit Advent Palangkaraya, Rumah Sakit Advent Kupang, di dalam setiap pengurusan perizinan dan juga para tukang, material dan juga pembina rumah sakit. Kiranya Tuhan memberkati senantiasa agar semua urusan dan pekerjaan ini dapat selesai tepat pada waktunya. Kami berdoa bagi hamba-Mu Dr. Raymond yang Tuhan percayakan untuk memimpin Rumah Sakit Advent Palangkaraya. Kiranya hikmat dan sukacita sorga Tuhan curahkan kepada hamba-Mu ini. Kami juga berdoa untuk guru-guru, kepala sekolah, setiap siswa, mahasiswa, para dosen, dan juga rektor di setiap lembaga pendidikan. Kiranya hikmat pengetahuan sorga Tuhan berikan bagi masing-masing mereka untuk mendidik anak-anak memiliki karakter Yesus Kristus. TNI, Polri, PNS, wira swasta, petani, pedagang, nelayan, ojek online, dan saudara-saudara kami yang ada di dalam penjara. Tuhan hiburkan mereka, cukupkan kebutuhan mereka, dan berikan kekuatan kesehatan sukacita untuk melaksanakan segala tugas dan tanggung jawab mereka. Kami berdoa juga untuk para pendengar yang setia, yang berulang tahun saat ini, dimanapun mereka berada. Dengan bertambahnya usia yang Tuhan percayakan bagi hidup mereka, mereka selalu bersyukur dan mengandalkan Tuhan. Yang berada di dalam kebibahan ketidakpastian hidup, Tuhan berikan iman yang teguh untuk mereka percaya kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik, ampuni kami Tuhan, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati kita semua.